Setiap hamba yang dia melakukan dosa, hakikatnya dia menambah beban di punggungnya. Semakin banyak dosa, semakin banyak beban yang harus dia angkat. Di saat kita melakukan perjalanan menuju Allah dan kita punya beban dosa, maka dalam kondisi itulah kita rasanya malas dan berat untuk berbuat taat kepada Allah. Karena itu ada sebagian nasihat yang pernah disampaikan oleh ulama. Beliau adalah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, "Wa idza thaqulat dhuhru bil auzar, muni'al qalbu minas sayri ila Allah wal jawarihi minan nuhud fi ta'ati." Apabila punggung ini terbebani dengan aneka dosa, maka hati akan terhalangi untuk melakukan perjalanan menuju Allah, dan badan ini terasa berat untuk bangkit dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kurang lebih dalam waktu sekitar 22 hari kita akan bertemu dengan bulan yang mulia yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah menyebut bulan ini sebagai syahrul Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bagi siapa yang mendapatkan kebaikan di bulan itu, maka dia akan mendapatkan banyak sekali pahala. Dan ketika manusia beribadah kepada Allah, dia seperti melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan yang demikian panjang. Ada orang yang ketika melakukan perjalanan menuju Allah, dia bisa menempuh dengan mudah dan cepat, sehingga dia mendapatkan pahala yang besar, seperti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam aneka kegiatan ibadah. Gampang untuk sholat, gampang untuk tadarus Al-Quran, ringan untuk zikir, ringan untuk mengeluarkan harta dalam rangka sedekah, ringan untuk berbuat baik yang lainnya. Allah mudahkan orang ini. Sebaliknya ada orang yang dibuat berat oleh Allah, sehingga saat dia berada di bulan Ramadan rasanya malas. Ketika disuruh tarawih ngantuk. Ketika diminta untuk sedekah, sifat cetil, medit, kumet keluar dalam dirinya. Ketika diminta untuk membaca Al-Quran, inginnya bermain, lebih senang main HP, dan seterusnya. Ada banyak sekali beragam manusia ketika mereka melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala ketika bulan Ramadan. Para ulama mereka mengingatkan, kenapa orang itu bisa ringan untuk melakukan perjalanan ibadah? Sebabnya adalah karena beban dosanya hilang.
atau beban dosanya minimal berkurang. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan yang Allah sebutkan di surat Al-Insyirah. Allah berfirman, "Alam nashrah laka sadra wa wada'na 'anka wizra alladhi anqadha dhahra." Alam nashrah laka sadra. Bukankah aku telah melapangkan dadamu? Wa wada'na 'anka wizra. Dan aku telah menghapuskan dosa-dosamu. Di mana dosa itu kata Allah? Alladzi anqadha dhahrak, yang dosa itu akan menjadi beban di punggungmu. Setiap hamba yang dia melakukan dosa, hakikatnya dia menambah beban di punggungnya. Semakin banyak dosa, semakin banyak beban yang harus dia angkat. Ketika beban itu makin banyak, maka akan berat bagi dia untuk melakukan perjalanan yang demikian jauh menuju Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Nabi SAW, Allah berikan jaminan seluruh dosanya diampuni, sehingga beliau menjadi manusia yang maksum. Maka dalam kondisi itulah Rasulullah SAW menjadi hamba yang paling rajin beribadah, yang paling bertakwa di tengah umat ini. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Bukankah aku telah mengugurkan dosa-dosamu? Padahal dosa beliau itu sedikit. Lebih dari itu ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah bakal mengampuni dosa beliau. Bagaimana dengan kita? Kita ketika melakukan dosa jumlahnya banyak dan sering, dan gak ada jaminan dosa kita diampuni oleh Allah. Gak ada satupun hamba yang dosanya diampuni oleh Allah, yang dijamin diampuni oleh Allah selain orang-orang tertentu yang telah disebutkan dalam dalil, seperti para nabi dan para sahabat yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Maka hadirin yang dimuliakan Allah taala, menyadari akan hal ini. Kenapa kita itu jadi malas untuk beribadah? Berat rasanya untuk membaca Quran, menghatamkan Quran ketika bulan Ramadan. Sekali hatam saja itu Masya Allah sudah senang. Padahal di sana ada yang hatam 60 kali selama 1 bulan. Siang hatam sekali, malam hatam sekali. Di sana ada yang 2 malam hatam. Ada yang setiap hari hatam sekali. Beragam para ulama yang mereka menghatamkan Quran. Kita seperti jalan di tempat. Sehari dapat 1 juz itu Masya Allah rasanya sudah berat. Kenapa kok rasanya berat? Jawabannya adalah karena beban dosa. Di saat kita melakukan perjalanan menuju Allah dan kita punya beban dosa, maka dalam kondisi itulah kita rasanya malas dan berat untuk berbuat taat kepada Allah. Karena itu ada sebagian nasihat yang pernah disampaikan oleh ulama. Beliau adalah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, "Wa idza thaqulat dhuhru bil auzar, muni'al qalbu minas sayri ila Allah wal jawarihi minan nuhud fi ta'ati." Apabila punggung ini terbebani dengan aneka dosa, maka hati akan terhalangi untuk melakukan perjalanan menuju Allah. Dan badan ini terasa berat untuk bangkit dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan orang yang memiliki banyak dosa, maka dia akan terhalangi untuk berzikir kepada Allah. Yujibu lahu dhiqas sadri, dan itu menyebabkan sempitnya batin. Fala yazalu al-mu'rid an ta'atillahi wa rasulihi mutaraddidan baina hadhil manazil. Maka penghalang yang bisa menyebabkan dia tertolak untuk melakukan ketaatan kepada Allah senantiasa menempel pada dirinya. Disebabkan karena perbuatan maksiat yang dia lakukan. Karena itu hadirin, masih ada 20 hari sebelum kita masuk bulan Ramadan. Kalau bapak-bapak dan saudara-saudara ingin sukses ketika ketemu bulan Ramadan, kuncinya 1, perbanyak taubat. Semoga dengan memperbanyak taubat kepada Allah, dosa-dosa kita banyak yang berguguran, sehingga beban di punggung ini banyak yang hilang. Maka kita berharap semoga nanti perjalanan kita menuju Allah bisa semakin ringan. Demikian sebagai khutbah yang pertama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah.
Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah. Dalam rombongan tadi ada banyak orang yang berhasil menempuh perjalanan. Tapi banyak orang yang gagal sehingga dia enggak sampai pada tujuan. Maka di saat mereka melakukan perjalanan yang demikian jauh bareng-bareng menuju Allah, ada yang dia seperti jalan di tempat enggak gerak-gerak. Kenapa orang ini gagal? Kenapa dia tidak ikut bersama rombongan? Ada tetangganya yang sudah khatam Quran 5 kali. Ada tetangganya yang dia mengeluarkan uang untuk sedekah dalam jumlah yang banyak. Ada tetangganya yang dia rajin qiyamul lail, salat malam. Tapi kenapa orang ini cuma tidur malas, keluar duit rasanya juga berat. Salah satu di antara sebabnya adalah karena Allah enggak suka orang ini ada dalam barisan orang-orang soleh tersebut. Artinya begini, kalau Bapak melihat ada orang berbuat taat sementara Bapak tidak ikut terlibat, jangan merasa bangga. Bisa jadi karena Allah benci sama kita. Nah, ketika Allah enggak suka sama kita, Allah enggak pingin kita ada dalam barisan orang yang taat tadi, sehingga kita tidak diajak bersama mereka. Demikianlah gambaran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat At-Taubah ayat 46. Allah taala berfirman, "Walau aradul khuruj la'addu lahu 'uddatan, walakin karihallahum bi'atsahum fathabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin." Kalau memang mereka serius mau ikut keluar dalam rangka berjihad, seharusnya mereka persiapan. Walakin karihallahum bi'atsahum, namun Allah enggak suka ketika mereka ikut bersama dengan rombongan pasukan yang mau jihad. Fathabbatahum, maka Allah buat mereka malas untuk bergerak. Maka jamaah, waspadailah jika ada tanda-tanda kita ini malas dalam beribadah, jangan-jangan Allah enggak suka kita beribadah. Karena ibadah itu seperti melakukan perjalanan. Kalau Allah enggak suka kita ikut dalam rombongan orang-orang soleh itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, berarti Allah Subhanahu wa taala enggak suka sama kita. Makanya kita tidak dipilih untuk bareng-bareng bersama rombongan orang saleh. Mulailah untuk banyak mohon ampun kepada Allah, dan mulailah untuk serius dalam mendekat kepada Allah. Sebab perjalanan ini butuh bekal yang banyak. Kalau kita terlalu membebani diri dengan banyak dosa yang belum ditobati, akan membuat beban kita jadi terasa berat. Kita ringankan dan perbuatlah banyak ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan yang lainnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salat.